Nah, dengan mengetahui dua hal ini dan melakukannya, saya yakin bisa membantu teman-teman lebih bersemangat dan berusaha 1% dalam pekerjaan. Apa itu? Mari kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, hope, optimis, on the right track, listen goal, and action. Jumpa lagi di channel Ibu Efek, channel sama anti carry. Nah, saya pernah mendapatkan pembelajaran tentang langkah-langkah untuk sukses. Nah, dari 9 langkah itu yang salah satunya itu poin keempat, yaitu berusaha 1%. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya berusaha dan bekerja? Orang yang bekerja itu belum tentu berusaha, tapi orang yang berusaha pasti dia bekerja. Nah, khususnya untuk orang-orang yang karyawan seperti itu ya, rata-rata mereka, tidak semuanya ya, rata-rata mereka hanya melakukan pekerjaan mereka secara rutinitas. Nah, bedanya orang yang berusaha itu tidak melakukan pekerjaan sebagai suatu rutinitas, tapi dia ada desire-nya, gitu, ada tantangannya. Tidak harus dia menjadi seorang pengusaha, walaupun dia seorang karyawan sekalipun, maka dia akan ada usaha. Apa contohnya orang yang bekerja dan berusaha pada karyawan? Contohnya seperti ini. Biasanya karyawan yang hanya bekerja itu hanya rutinitas. Ketika dipantau dia semangat, ketika tidak dipantau biasa saja, selesai pekerjaan ya selesai. Tapi beda dengan orang yang memang ada usahanya, yaitu dia menantang dirinya, ada desire, ada hasrat, seperti itu. Dia nge-push dirinya sendiri. Contohnya seperti ini kisah nyata. Saya punya kenalan, jadi saya pernah langganan di salah satu rumah makan seperti itu. Nah, terus dia begitu cepat banget gerakannya. Saya ajak bercanda waktu itu. Ternyata dia menantang dirinya bagaimana caranya dalam waktu 10 menit dia selesai nyuci piring, selesai membersihkan dan natah itu di rak piring. Saya tanya, emang kamu biasanya berapa lama? Biasanya setengah jam, Pak. Tapi saya mencoba untuk bagaimana caranya 10 menit selesai. Nah, itu namanya usaha. Walaupun dia tidak lihat, dia ada usaha. Ketika dia ada lebih waktu 20 menit dari jam targetnya, jadi dia bisa nyantai, dia bisa mau merokok dan sebagainya, seperti itu. Nah, beda dari halnya dengan pengusaha. Pengusaha, dia harus berusaha, bukan hanya bekerja. Jadi dia, bedanya dengan karyawan tadi. Kalau karyawan tadi kan 30 menit dia harus selesai nyuci piring. Tapi akhirnya dia menantang dirinya 10 menit selesai. Nah, waktu 20 menit dia gunakan untuk nyantai. Beda dengan pengusaha. Ketika setelah dia menantang dirinya dan dia ada sisa waktu, dia gunakan untuk pekerjaan berikutnya. Nah, itulah pengusaha. Makanya dikatakan pengusaha karena ada usaha di sana. Jadi dia ada desire-nya, ada hasratnya untuk mencapai goal. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita punya mental berusaha? Walaupun kita bukan pengusaha, tapi setidaknya kita punya mental berusaha. Poin pertama adalah sadari bahwa Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, kesempatan Anda dan masa depan Anda sendiri. Nah, itu teori yang kita dapatkan ya. Nah, artinya ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan untuk diri kita sendiri, tidak dipantau sekalipun, kita akan melakukan itu dengan 1%. Karena kita merasa seperti karyawan tadi, ketika dia 10 menit selesai, dia masih ada waktu 20 menit untuk nyantai. Oke? Kesempatan. Oke? Ketika kita punya waktu 20 menit yang lebih, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat berikutnya. Yang ketiga adalah masa depan Anda sendiri. Nah, makanya teori ini sangat cocok bagi pengusaha atau calon pengusaha. Kenapa? Dia akan menge-push dirinya, akan menantang dirinya, akan mendorong dirinya untuk melakukan 100%. Karena dia tahu dia bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Itulah kenapa dikatakan bekerjalah untuk diri Anda sendiri, kesempatan Anda dan masa depan Anda sendiri. Nah, bagaimana dengan karyawan? Ingat, di saat kita melakukan sesuatu yang ada hasratnya, ada desire-nya, ada usahanya, ya justru orang-orang seperti itu biasanya mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan ke jabatan berikutnya. Oke? Nah, yang kedua adalah jika kamu berusaha 1%, maka kamu akan mendapatkan hasil 1%. Makanya kalau kita sering dengar kata-kata tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha yang telah kita lakukan gitu. Artinya apa? Kadang kita melakukan usaha 1% aja belum tentu 100% hasilnya. Apalagi kalau kita melakukan di bawah 100%. Terus ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang usahanya tidak 1% tapi hasilnya maksimal? Itu faktor luck. Makanya keberuntungan. Dan itu tidak sering terjadi. Oke, yang penting adalah mentalnya dulu, kebiasaannya dulu. Karena kalau kita sudah punya mental berusaha 1%, dimanapun kita bekerja, di bidang apapun, usaha apapun kita akan terus 100%. Karena kita sudah punya mental berusaha 100%. Seperti itu.
Nah, oke, itu saja video singkat kali ini. Semoga teman-teman bisa ambil maknanya bahwa pentingnya berusaha 1% untuk mencapai goal kita semua. Oke, see you di next video.